Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Duseptiadi dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Produk Domestik Bruto, Dampaknya Terhadap Pendapatan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Duseptiadi dengan NIM 2022-0101-566. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Pratiwi dengan NIM 2022-0101-358. Perkenalkan, nama saya Faik Rendra Afif, 2022-0101-359. Dan saya terakhir dengan NIM 2022-0101-365, Rizky Saputro. oke. Jadi sekarang saya langsung akan menjelaskan isi dari bab 1 kita, yang isinya ada pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam produk domestik bruto atau PDB dan menyoroti pentingnya distribusi pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mencakup hubungan antara PDB dan pendapatan nasional, dampak distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, peran distribusi pendapatan sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perbandingan karakteristik negara-negara dengan PDB tinggi dan ketimpangan tinggi dengan negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi tujuan penelitian melibatkan analisis hubungan PDB dengan pendapatan nasional, evaluasi dampak distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan sosial, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, penilaian keseimbangan distribusi pendapatan sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perbandingan karakteristik negara-negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan komplementer dari teori pertumbuhan ekonomi dan teori kesejahteraan sosial Amartya Sen, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi, tingkat ketidaksetaraan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang seimbang dapat menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dan negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata cenderung mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Mungkin cukup segitu bab 1, akan dilanjut bab 2 oleh teman saya. Lanjutan dari bab 2, teori pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto atau PDB sebagai fokus utama pembangunan ekonomi suatu negara. Kontribusi faktor-faktor produksi terhadap PDB dijelaskan oleh teori pertumbuhan ekonomi Solomon. Meskipun teori ini cenderung mengabaikan distribusi pendapatan, teori Kuznets memberikan perspektif mendalam mengenai distribusi pendapatan dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dengan mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan dapat meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, namun pada suatu titik dapat mengalami penurunan. Pembahasan melibatkan pendapatan nasional yang mencakup seluruh pendapatan negara. Dengan teori kesejahteraan sosial Amartya Sen menyoroti dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada besaran pendapatan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara PDB dan pendapatan nasional melibatkan kebijakan ekonomi, tingkat ketidaksetaraan, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Semua aspek ini memainkan peran kunci dalam membentuk pola distribusi pendapatan dalam suatu negara. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan inti dari bab 3, hubungan antara pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan pendapatan nasional sebagai faktor sentral dalam memahami dinamika ekonomi suatu negara. Analisis regresi menunjukkan ketertarikan positif antara pertumbuhan PDB dan pendapatan nasional. Meskipun kompleksitas hubungan tersebut bervariasi antar negara, distribusi pendapatan memainkan peran penting. Dengan ketidaksetaraan dapat mempengaruhi kesejahteraan nasional. Kebijakan ekonomi, tingkat ketidaksetaraan, dan keadaan pasar tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam memahami dampak distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan nasional, menciptakan
disparitas akses terhadap layanan dan ketidakstabilan sosial. Kebijakan redistribusi pendapatan diidentifikasi sebagai solusi potensial untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan. Analisis mengesahkan bahwa distribusi pendapatan yang seimbang mencerminkan keadilan sosial dan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian untuk bab 3. Dan dilanjutkan lagi oleh saya di bab 4. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya bergantung pada angka produk domestik bruto (PDB) sebagai ukuran kuantitatif semata. Distribusi pendapatan yang merata dianggap sebagai kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi, tingkat ketidaksetaraan, dan kondisi pasar tenaga kerja memiliki peran sentral dalam dinamika ekonomi suatu negara. Distribusi pendapatan yang seimbang menjadikan indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi dan langkah kunci untuk mencapai inklusivitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya distribusi pendapatan tergambar dari dampak negatif seperti ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ekonomi seharusnya memprioritaskan distribusi pendapatan guna memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Saran dari penelitian ini menekankan perlunya fokus kebijakan ekonomi pada distribusi pendapatan dengan langkah konkret seperti redistribusi pendapatan dan pengembangan program sosial. Sistem pemantauan yang efisien juga diperlukan untuk mengevaluasi terus-menerus keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator inklusivitas dan distribusi pendapatan sebagai ukuran utama. Penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara PDB dan pendapatan nasional diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, melibatkan berbagai pihak seperti pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. Dan saya serahkan lagi kepada teman saya. Jadi itu tadi sedikit inti dari jurnal kita. Mungkin saya akan menjelaskan lagi untuk abstraknya ya. Jadi abstraknya tuh penelitian ini menganalisis dampak pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada distribusi pendapatan, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai hubungan antara PDB dan pendapatan nasional, dampak distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan sosial, dan faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi dan ketidaksetaraan yang mempengaruhi hubungan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan teori pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial Amartya Sen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang seimbang menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi inklusif. Negara dengan distribusi pendapatan merata cenderung mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan partisipasi ekonomi. Itu tadi sedikit abstrak dari judul kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.